Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ketemu kembali dengan Ajar Pipolondo di episode ke-9 dari Parade TPS UTBK. Di episode ke-9 ini kita akan membahas 4 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat. Keempat soal ini sudah saya berikan di episode ke-8. Dengan harapan kalian mengerjakannya terlebih dahulu sebelum melihat video yang sekarang ini. Sekarang bagian saya untuk mengerjakan supaya kalian yang sudah mengerjakan dapat mengoreksi apakah pekerjaan kalian itu sudah benar atau belum. Kita mulai nomor 1. Adalah soal tentang logika matematika. Pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan jika semua siswa rajin belajar maka prestasi sekolah meningkat adalah yang mana? Ekuivalensi atau kesamaan atau nilai kebenarannya sama. Sebelum kita ke ekuivalensi, saya perkenalkan dulu istilah-istilah dalam logika matematika. Pertama, ini simbolnya ya. Dibaca dan. Ini atau. Supaya tidak tertukar, supaya nggak keliru, ini seperti huruf N. Ini seperti huruf U. Jadi gitu ya. Ini jika maka. Satu lagi, ini negasi atau ingkaran atau tidak. Seperti ini berarti tidak A. Kebalikan dari A. Nah sekarang ekuivalensi. Ada 4 ya. Pertama dulu, A atau B ekuivalen dengan apa? A atau B. Artinya apa? Kalau tidak A, B. Kan seperti itu. Kalau tidak A, B. Kalau itu jika kan? Berarti jika tidak A, maka B. Ternyata menjadi jika maka. Berarti menjadi seperti ini. Jika tidak A, maka B. Ini tidak A, maka B. Berarti B atau A gimana? B atau A berarti? Iya, menjadi jika maka juga. Jika tidak B, maka A. Ya. Perhatikan cara mengubahnya. Yang depan dikasih tidak ya, yang belakang ini tetap. Depannya kasih tidak, yang belakang tetap ya. Nah, dua pernyataan ini A atau B dengan B atau A itu sama, bro. Berarti kalau gitu ini menjadi sama. Berarti jika maka bisa juga diubah menjadi jika maka. Nah, sekarang kita akan mengubah jika maka. A maka B diubah menjadi jika maka juga. Seperti ini. Perhatikan dua ini. Ternyata urutan diubah. Ini jadi yang pertama, A menjadi yang terakhir di sini. Urutan diubah dan dikasih tidak ini. Tidak A menjadi A. B menjadi dikasih tidak B. Dikasih tidak dua-duanya ya. Berarti ini urutan diubah dan dikasih tidak. Berarti ini jadi B dikasih tidak. Ini A dikasih tidak. Selanjutnya dari ini, berarti kita bisa mengubah atau menjadi jika maka.
kebalikannya berlaku. Kita bisa mengubah jika maka menjadi atau. Mengubah jika maka menjadi atau. Caranya, jika maka ini diubah menjadi atau, yang depan dikasih tidak supaya menjadi ini. Berarti yang depan nanti dikasih tidak ya. Kemudian yang belakang ini ternyata tetap ya. Berarti yang depan ini dikasih tidak dan yang belakang ini tetap. Nah, seperti ini, bro. Rumusnya ada 4 ini ya. Nah, sekarang kita ke soal. Pernyataan yang ekivalen dengan jika maka. Ini jika maka, bro. Jika semua siswa rajin belajar, maka prestasi sekolah meningkat. Berarti jika maka itu ini. Bisa diubah ke jika maka juga atau. Kalau jika maka berarti A sama B, kalau atau yang ini, D. Otomatis dan ini salah. Ya. Oke, kalau jika maka diubah menjadi jika maka, caranya gimana? Urutan dibalik dan dikasih tidak dua-duanya. Berarti urutan dibalik, berarti ini dulu, tapi dikasih tidak. Baru yang ini dikasih tidak juga. Jika maka loh ya, berarti jika prestasi sekolah tidak meningkat, maka tidak semua siswa rajin belajar. Harusnya seperti itu. Kita tulis saja ya, biar lebih jelas. Saya tulis di sini. Berarti jika prestasi sekolah tidak meningkat, maka tidak semua siswa rajin belajar. Tidak semua siswa rajin belajar itu boleh diubah. Tidak semua itu berarti ada ya, ada kebalikannya. Ada siswa yang tidak rajin belajar. Berarti diubah sini. Atau saya tulis ya, tidaknya semua A, itu sama dengan ada tidak A. Contoh, semua laki-laki bersalah padamu misalnya, tidaknya apa? Berarti kan tidak semua laki-laki bersalah padamu itu artinya ada laki-laki yang tidak bersalah padamu. Gitu ya. Kemudian tidaknya ada A itu sama dengan semua tidak A. Contoh, ada udang di balik bakwan, misalnya gitu. Tidaknya apa? Tidak ada udang di balik bakwan itu artinya berarti semua udang tidak di balik bakwan. Seperti itu. Ini. Nah, ada nggak yang seperti ini, bro? Yang jika prestasi tidak meningkat, maka tidak semua siswa rajin atau ada siswa tidak rajin. Jika prestasi tidak meningkat, bukan, berarti salah. Jika ada siswa tidak rajin, salah. Kan harusnya jika prestasi tidak meningkat. Berarti jawabnya D dong. Iya, kenapa benar? Karena kalau kita mengubah menjadi atau, ini tadi, ini menjadi atau yang sini, ya. Yang depan ini harus dikasih tidak. Dan yang belakang tetap. Nah, gini. Berarti yang depan ini dikasih tidak. Tidaknya semua siswa rajin belajar berarti ada siswa tidak rajin belajar. Nah, kan benar tuh. Atau yang belakang tetap. Nah, ini. Yang belakang tetap. Berarti prestasi sekolah meningkat ini tetap. Nah, ini dia. Berarti D. Ya. Oke, nggak usah saya tulis lagi sini ya. Udah sama persis dengan yang D itu. Nomor 2. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang. Di sekeliling lapangan ditanami pohon dengan jarak antar pohon 5 meter.
Berapakah minimal banyaknya pohon yang ditanam? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan soal. 1. Luas lapangan 10.000 meter persegi. 2. Keliling lapangan 400 meter. Lapangan bentuknya persegi panjang. Sekelilingnya ditanami pohon dengan jarak antar pohon 5 meter. Berapa banyaknya pohon yang ditanam? Berarti harus ketemu sini bro, panjangnya ini semua. Nah, panjang ini semua kan sama artinya dengan keliling. Berarti keliling lapangan ini udah cukup. Ya. Atau kalau mau pakai rumus, banyak pohon itu kan keliling dibagi dengan jarak antar pohon. Jarak antar pohon kan udah ada nih. Kalau keliling tahu, berarti banyak pohon yang ditanam bisa dicari. Berarti 2 cukup. Sekarang pernyataan pertama bagaimana? Luasnya 10.000 meter persegi. Perhatikan yang luasnya 10.000 meter persegi itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa yang seperti ini, bisa juga seperti ini bro. Nah seperti ini, lebarnya saya perkecil tapi panjangnya saya perpanjang. Itu bisa aja luasnya sama. Contoh, misalnya kalau pakai angka, yang luasnya 10.000 meter persegi itu bisa jadi 100 meter dikali 100 meter. Atau bisa jadi bagi 4 nih 25 kali 4 nih 400. Ini sama itu hasil kalinya ya. Lah itu kan kelilingnya jadi beda itu. Ini kelilingnya 2 kali P tambah L ya rumusnya. 2 kali 100 tambah 100. 200. Nah 400. Yang bawah 2 kali 25 tambah 400. 425. Kan 850. Perhatikan, kelilingnya kan beda ini. Berarti kan banyak pohon bisa beda untuk luas yang sama. Padahal ini ukurannya bisa beda lagi, bisa macam-macam. Artinya kita tidak menemukan banyak pohon yang tunggal, jawaban yang tunggal. Berarti ini tidak bisa menjawab pertanyaan soal. Jadi yang mana? Yang B ya. Nomor 3. Jika rata-rata dari ini ditingkatkan 2 lebihnya, X harus ditingkatkan berapa lebihnya? Rataan itu rumusnya jumlah dibagi banyak. Jumlahkan X ditambah ini, atau kita kasih nama kotak gini aja. Banyaknya berarti 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Jika rata-rata ditingkatkan 2 lebihnya, rataannya ini ditingkatkan 2 lebihnya, tambah 2. 2 lebihnya itu artinya tambah 2. Kalau ditingkatkan 2 kalinya, berarti kali 2 bro. Beda ya. Nah, karena ruas kiri yang ini tambah 2 menjadi ini, berarti ruas kanan supaya nilainya tetap harus tambah 2 juga bro. Tambah 2. Samain penyebutnya ya. X tambah kotak gini per 5. Tadi tambah 2. Ini tambah 2 per 5 supaya penyebutnya sama. 10 per 5. Itu 2 ya. Rataan meningkat 2 lebihnya. X meningkat berapa lebihnya? X-nya loh ya. Artinya yang lain harus tetap. Berarti ini bisa ditulis. Penyebutnya udah sama tuh. X tambah kotak gini. 10-nya bisa saya pindah ke sini. Kan sama aja ya. Nah ini saya kasih kurung gini bro. Untuk melihat meningkatnya berapa kalinya X-nya, rumusnya ini harus sama. Ini kotak harus tetap, 5 harus tetap, ini tetap 1X. Ini juga tetap 1, ini udah benar tetap ya. Ternyata X-nya harus ditingkatkan 10 lebihnya. Yang E. Seperti ini. Nomor 4. F X negatif 3 itu 2X negatif 5
Maka F1 berapa? F1 kita cari dulu F1-nya. Saya tulis di sini. F1. Perhatikan input dari F. Ini F, fungsinya F. Inputnya adalah 1. Padahal input F ini adalah X negatif 3. Berarti yang 1 itu X negatif 3. Segini ini 1. Supaya 1, X-nya harus benar, 4. Ternyata X-nya 4. Supaya inputnya ini 1. Outputnya berapa? Berarti X-nya diganti 4. 2 dikali 4 kurang 5 kalau gitu. 8 dikurang 5. Berarti 3. Ternyata outputnya ini 3. Di sini 3 ya. Berarti F1 ini bisa diganti dengan 3. Sekarang kita cari F3. Berarti 3 itu menjadi input ya. Ini saya hapus dulu. 3 ini adalah input F. Berarti segini. Ini inputnya 3, outputnya ini berapa? Supaya inputnya 3, berarti X-nya harus berapa? Ya, betul 6. 6 kurang 3 kan 3. Berarti X-nya diganti 6. Berarti 2 dikali 6 dikurang 5. 12 kurang 5, 7 adalah yang sini. Outputnya itu bro. Berarti kalau inputnya 3, ini inputnya ini 3, ternyata outputnya itu 7. Berarti 7. Yang C. Oke bro, seperti ini pembahasannya ya. Ingat, untuk ekuivalensi rumusnya ada 4. Ini. Ya, hafalkan ya ini ya. Berikutnya, rataan tadi seperti ini. Karena yang ditingkatkan itu X-nya ditingkatkan berapa lebihnya, maka ini harus X ditambah. Nah gini, artinya itu ditingkatkan 10 lebihnya. Yang lain harus tetap. Ini, nah rumus aslinya itu harus tetap, nggak berubah. Seperti ini ya. Selanjutnya, untuk yang nomor 4 itu, pahami dengan baik beberapa istilah. Input, output, sama X itu istilah yang berbeda. Itu harus dipahami dengan baik ya. Untuk selanjutnya, untuk episode yang ke-10 saya siapkan 4 buah soal ya. Ini soal pertama, masih logika matematika tapi negasi atau ingkaran. Ini soal kedua dan ketiga, mengurutkan bilangan. Ini soal keempat, rataan, tetapi dengan variasi soal yang berbeda. Saya berharap kalian mengerjakan keempat soal ini terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya di episode yang ke-10. Oke, seperti ini video dari saya, mudah-mudahan manfaat. Dukung terus ya video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang. Pokoknya share bro ke orang-orang yang kalian kenal. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih ya atas dukungan dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.